Halo, selamat sore. Bertemu lagi di acara Parent Class Anakku Sehat ID dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik yaitu cegah stunting untuk tumbuh kembang optimal si buah hati. Dan saat ini saya akan mengundang narasumber kita pada sore hari ini yaitu dari Anakku Sehat ID dan dari BKKBN Bali. Oke, saya akan mencoba mengundang narasumber kita. Halo, selamat sore, dokter. Oke, ya. Selamat sore dokter. Beliau adalah Dr. Logede Sukardasi, M-Formas dari BKKBN Bali. Dan saat ini saya akan mengundang Dr. Yanita Putri dari Anakku Sehat ID. Selamat sore. Selamat sore dok. Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Astungkara sehat. Dokter sehat dokter ya. Saya akan mengundang lagi satu narasumber kita dokter pada sore hari ini. Dr. Yanita Oke. Ya, dokter Iya, Selamat sore. ini Dokter Yanita sudah bergabung. Selamat sore, Dokter. Bagaimana kabarnya, Dokter? Di Halo, hari yang selamat sore. panas. Selamat sore, Selamat Dokter sore, Dayu. Dokter. Selamat sore, Selamat Dokter sore, Dokter Lode. Yanita. Apakah sudah terdengar jelas Selamat suara sore. saya? Terdengar. Halo, terdengar, Dokter. Dokter Yanita sudah jelas suara saya? Ya, agak putus-putus ya, Dokter Dayu. Putus-putus nih. Oh ya, coba saya. Apakah sudah jelas, Dok? Oke, Iya, ya, sudah. oke, kita sudah ya. Oke, kita mulai saja di selamat sore buat Moms and Dad semua, Anakku Sehat ID dan BKKBN Bali di seluruh Bali dan Indonesia. Nah, pada sore hari ini kita akan menjelaskan tentang topik yang menarik yaitu cegah stunting untuk tumbuh kembang si buah hati. Oke, dan narasumber kita ada dari Anakku Sehat ID dan BKKBN Bali. Yang pertama adalah saya akan memperkenalkan narasumber Dr. Yanita Putri, spesialis anak. Beliau merupakan dokter di RS Bayangkara Denpasar dan RS BIMC Kuta dan berpraktek di Apotek Bio Farma Patimura dokter ya. Dan beliau akan memaparkan tentang stunting dan yang kedua narasumber kita yaitu dari BKKBN Bali yaitu Dr. Logede Sukardiasti M-Formas. Beliau merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Oke, kita mulai saja dokter ya. Sekilas tentang pemaparan stunting oleh Dr. Yanita Putri, spesialis anak. Ya, oke, sudah siap dokter? Ya, oke, silakan Dr. Yanita Putri Ya, akan sudah jelaskan tentang siap. stunting. Ya. Oke. Ya, Baik, oke, selamat silakan siang dokter. semuanya. Selamat siang kepada para moms hebat di luar sana dan para orang tua hebat yang ikut pada live parenting class anakku sehat.id hari ini ya. Jadi hari ini kita spesial karena memang diundang khusus bersama dengan dari pihak BKKBN Provinsi Bali. Oke, selamat siang Dokter Nilo Gede, kemudian Dokter Dayu Purnama. Jadi izin saya akan memaparkan sedikit informasi kepada para orang tua semua sesuai judul kita kali ini ya tentang cegah stunting untuk tumbuh kembang Iya, optimal si betul buah hati. banget. Baik. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada Iya, beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti ya. Tentu saja moms semua perlu tahu tentang apa itu stunting, kemudian seperti apa sih yang merupakan gejala dari stunting itu, dampaknya seperti apa, kemudian yang akan dikerjakan oleh dokter anak jika anaknya mom stunting, dan juga apakah stunting itu bisa dicegah. Oke, nah sebelum melangkah lebih iya, jauh, saya ingin menjelaskan bahwa namanya anak atau bayi kita itu selain dia tumbuh, dia juga berkembang. Makanya disebut tumbuh kembang ya. Jadi pertumbuhan tumbuh kembang. itu ditandai dengan pertambahan berat badan, kemudian
panjang atau tinggi badan dan juga lingkar kepala. Dan itu berhubungan langsung dengan nutrisi yang diperoleh atau diberikan kepada si anak. Dan perkembangan. Nah, perkembangan itu ditandai dengan bertambahnya kemampuan anak atau skill daripada anak itu. Seperti kemampuan gerak motorik kasar, motorik halus, pendengaran, penglihatan, sosialisasi, kemudian komunikasi, seperti itu, ya. Selanjutnya adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ada faktor genetik, jadi merupakan basicnya dia, bakatnya dia seperti apa. Kemudian hormon-hormon yang dia miliki. Dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu salah satunya adalah nutrisi. Salah duanya bisa infeksi. Dan kemudian lingkungannya. Jadi faktor-faktor yang mensupport ya. Selanjutnya adalah kalau misalnya stunting itu apakah selalu perawakannya pendek ya dok? Kalau kita bilang perawakan pendek, ya stunting itu memang perawakannya pendek. Tetapi perawakan pendeknya itu didefinisikan sebagai apa? Kalau misalnya anak bunda atau mom semua itu dilakukan pengukuran, jadi di grafik pertumbuhan dia akan tampak sebagai panjang atau tinggi badan yang kurang dari -2 SD pada kurva WHO atau kurang dari persentil 3 pada kurva persentil 3 pada kurva CDC. Cuman perawakan pendek itu tidak hanya disebabkan oleh faktor nutrisi, tapi faktor lain. Nah, yang kita bicarakan hari ini disebut dengan stunting. Jadi didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana pertambahan tinggi atau linear itu pada anak mengalami perlambatan atau terhambat atau terhenti akibat dari nutrisi yang tidak optimal dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama ya dok ya. Dan juga kalau seperti tadi kita jelaskan dalam grafik atau kurva pertumbuhan, jadi dia kurang dari -2 SD atau persentil 3. Nah, bisa kita bilang nih seperti ini, bahwa anak dengan perawakan pendek itu belum tentu stunting ya Mam ya, setelah kita tahu definisi tadi. Tapi kalau anak yang stunting itu sudah pasti perawakannya pendek. Oke. Sebagai contoh, ini merupakan apa sih yang menyebabkan atau bagaimana sih stunting itu bisa terjadi gitu? Ada dua kemungkinan, apakah asupannya yang kurang atau kebutuhannya yang meningkat. Jadi kalau asupannya kurang, itu bisa terjadi karena pemberian makanannya tidak adekuat atau pengetahuannya kurang sehingga ada loh masih ibu-ibu yang bilang masih takut memberikan daging, memberikan ikan atau telur pada bayinya yang baru memulai MPASI. Bukan hanya 1, 2, tapi lumayan banyak sehingga bisa kita bilang mungkin saja itu merupakan awal dari pemberian makanan yang tidak adekuat. Bukan karena tidak mampu memberikan ya, tetapi mungkin informasinya yang kurang dapat atau kurang tepat. Oke, kalau kebutuhan meningkat bisa karena suatu penyakit, misalnya karena infeksi yang terus-menerus terjadi hampir tiap 2 minggu batuk pilek seperti itu, atau hampir tiap 2 minggu demam, sehingga kemampuan makannya anak juga pasti akan berkurang. Dan kebutuhan untuk menghadapi si penyakit bertambah seperti itu. Nah, hal itu akan mengakibatkan suatu kondisi perlambatan pertumbuhan. Jadi harusnya dia naiknya misalnya targetnya 300 gitu dalam sebulan sesuai dengan kurva, dia tidak bisa mencapai, bahkan mungkin 100 aja susah gitu. Sehingga kalau itu terjadi dalam waktu yang lama, itu akan sangat-sangat beresiko menjadi gizi buruk, kemudian menjadi stunting, dan perkembangan anak jadinya terlambat. Nah, itu salah satu dampak ya dari stunting. Perkembangan anak terlambat, daya tahan tubuhnya jadi kurang. Penelitian menunjukkan bahwa dengan kondisi malnutrisi atau gizi yang kurang, itu daya tahan tubuh anak pun juga tidak baik, sehingga dia menjadi gampang terserang penyakit. Sehingga angka kesakitan pun meningkat karena penyakit infeksi. Akibatnya dia waktu untuk dia belajar atau berlatih untuk melatih skill atau kemampuan milestone-nya dia tidak ada waktu untuk melakukan itu, sehingga akhirnya ya kemampuannya juga berkurang.
Nah, karena dampak stunting itu sulit diperbaiki ya Moms, jadi alangkah baiknya jika stunting itu kita cegah. Dan jangan salah, stunting itu bisa dicegah. Karena kita harus bersama-sama mengetahui bahwa praktik pemberian makan pada bayi yang benar, kemudian pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang rutin ya setiap bulannya, kemudian deteksi dini dan tata laksana nutrisi pada bayi yang mengalami resiko gagal tumbuh, itu adalah faktor-faktor atau strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting. Pemantauannya seperti apa? Dengan menimbang berat badan, mengukur panjang tinggi badan, mengukur lingkar kepala bayi itu di bawah usia 1 tahun dilakukan setiap bulan, usia 1 sampai 2 tahun setiap 3 bulan, sehingga kita bisa menilai pola pertumbuhan anak dan status gizi anak. Salah satunya dengan cara buku pink ini ya, mungkin bisa dilihat ya. Buku KIA dok ya. Jadi mom semua saya yakin sudah mengenal yang disebut dengan buku kesehatan ibu dan anak. Jadi buku ini ada dua sisi. Mungkin waktu ibunya hamil, jadi ini dia bukunya. Tapi kemudian setelah melahirkan, dibalik lagi ini adalah buku anaknya. Makanya disebut kesehatan ibu dan anak. Di sini ini sangat lengkap sekali. Dan salah satunya yang bisa kita pantau adalah menggunakan grafik yang ada di sini. Jadi setiap bulannya itu ada namanya peningkatan berat badan yang harus dicapai, terutama dalam 2 tahun pertama yang penting sekali untuk perkembangan otak anak. Jadi di sini ada peningkatan berat badan yang harus dicapai, misalnya 1 bulan dari usia lahir ke 1 bulan dia setidaknya harus naik 800 gram. Nah, saya ingin menekankan juga kepada para rekan-rekan bidan karena banyak juga ibu-ibu juga memeriksakan anaknya di posyandu atau di puskesmas atau di klinik bidan. Jika menemukan perlambatan pertumbuhan seperti itu, jangan lupa untuk segera dikonsultasikan kepada dokter spesialis anak terdekat ya, supaya intervensi yang diberikan bisa segera dilaksanakan. Mungkin itu dulu pemaparan materi yang bisa saya berikan, Dokter Dayu. Jika nanti kita ada diskusi, silakan. Oh iya, lengkap sekali yang sudah dijelaskan Dokter Yani Tama. Oke, saya mengingatkan kembali buat Moms and Dad, ayah ibu di rumah, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Dan nanti bagi 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize yang menarik. Oke, ini sudah ada yang bertanya, tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Dokter Gede tentang kasus stunting di Indonesia dan di Bali pada khususnya dokter. Bagaimana kiranya data kasus stunting di Bali khususnya dokter, dan bagaimana strategi dan program penanganan stunting Provinsi Bali serta sasaran dan pencapaian programnya seperti apa? Silakan Dokter Gede. Oke, terima kasih Om Swastiastu, Dokter Mita, Om Swastiastu, Dokter Dayu ya. Oke, dokter. Oke, saya sampaikan bahwa untuk di Bali kita tahu masalah gizi ya, masalah gizi memang kalau di Bali sudah cukup bagus. Tapi secara nasional untuk gizi, untuk masalah stunting tahun 2021 di angka 14,4%. Tapi kalau Balinya 10,9%. Memang paling rendah dia di Indonesia. Cuman kita tidak boleh lalai. Jadi ada peraturan Presiden tahun 2021 nomor 72. Jadi harus turun di 14% untuk secara nasional. Nah, kalau kita Bali harus turun sampai kalau bisa zero kan? Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mungkin 5, jadi 5% lah seperti itu. Untuk gambarannya ada 4 besar yang masih tinggi ya di rata-rata nasional, yaitu Kelungkung, Karangasem yang pertama, yang kedua Kelungkung, yang ketiga Jembrane, yang keempat Kabupaten Bangli. Ya, jadi rata-rata penyebabnya faktor sensitif ya yang lebih banyak mungkin sesuai dengan karakter kabupatennya. Seperti misalnya di Karangasem sosial ekonomi atau sanitasi yang kurang kan gitu.
Jadi tidak semata-mata disebabkan oleh karena faktor spesifik yaitu gizi tadi ya, ada sensitif yang mempengaruhi seperti sanitasi yang buruk, air bersih yang kurang, sosial ekonomi yang kurang, kemudian pendidikan juga yang kurang ya, ada pola asuh juga ya, kalau yang agak di kotaan mungkin ada anak yang stunting tetapi karena pola asuh anaknya diberikan makanan sesukanya, tidak sesuai kebutuhannya gitu dokter ya. Iya. Iya apa yang dimau makan aja, makannya cuma ayam aja atau mie aja kan gitu, nggak makan ikan, nggak makan sayur dan sebagainya. Iya betul banget dokter. Pola asuh yang sangat. Nah untuk mensukseskan program pemerintah karena kita menyiapkan Indonesia Emas di 2045 yaitu generasi emas, tentunya yang melahirkan di tahun ini besar dia sekitar umur 20-23 lagi kan dia produktif itu di tahun 2045, tentunya harus kita persiapkan dengan baik ya. Jadi kita mulai program pencegahan stunting dari hulu yaitu dari remaja. Nah, bagi dari remaja dokter ya. Anak remaja ini harus dilihat jangan kasih uang aja, tahu makannya apa pakai Gojek gitu kan, tapi nggak tahu isinya betul cukup banget apa dengan dokter. kebutuhan anak ya kan. Iya sering makan junk food kadang itu dokter ya. hampir 30% anemi sudah ada. Jadi berarti dia kurang untuk asupan yang mengandung zat besi kan gitu, rendah HB-nya. Nah ini kalau dia nanti hamil, melahirkan, berarti kemungkinan anak stunting akan tinggi kan demikian. Itulah dari remaja. Iya betul banget. Keluarga yang punya anak remaja tolong, dan kami bersama lintas sektor terkait, dinas kesehatan, Dispora dan sebagainya, itu akan menyasar sekolah, Wana, Seketruni yang ada remajanya. Kita sudah membentuk PIK-R namanya, ada generasi berencana. Ya, jadi di situ kita masuk. Tentunya ini untuk pencegahan stunting harus mulai dari keluarga, ya, dari keluarga. Mulai dari keluarga. Kemudian setelah remaja kita akan lanjutkan dia di siklus calon pengantin. Ya, sudah ada peraturan sekarang Bapak Ibu, ya, calon pengantin 3 bulan sebelum menikah itu harus di screening loh. Jadi untuk status gizinya dok ya. Jadi kita perbaiki pabriknya nih, kita perbaiki agar hasil produknya bagus ya. Iya betul banget dokter. Sehingga screeningnya cuma saja untuk gizi dan HB ya, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, kemudian HB-nya itu diperiksa untuk yang putri, untuk yang putra pasangan laki-lakinya itu tidak boleh merokok. Kalau merokok kan pasti juga mempengaruhi nanti anak yang lahir stunting, Pak, di samping terpapar, mungkin kualitas spermanya juga nanti nggak bagus ya. Iya betul dokter. Ya. Nah, ini mungkin sebelum SK itu dari menteri itu sampai di bawah, kalau lewat live ini sekarang untuk Bapak Ibu yang punya rencana menikahkan anaknya itu harus diperiksakan dulu ya. Kami punya TPK namanya tim pendamping keluarga. Ada di desa, tim pendamping keluarga. Ada 2-3 tim itu di situ. Nah, jadi dia yang akan memeriksa, mungkin di puskesmas diajak ya, diarahkan di situ. Seandainya ada yang HB-nya kurang dari 12, misalnya kan anemi itu. Nah, ini harus diintervensi, diberikan makanan tambahan. Kalau dia ada ekonominya rendah, kita akan hubungi ke dinas sosial atau ketahanan pangan. Kalau misalnya ada sanitasinya jelek, kita hubungi PU agar diberikan bantuan ke keluarga. Ini intervensi untuk gizinya khususnya ini kan perlu 3 bulan katanya dok ya, sehingga harus lapornya 3 bulan betul, dok. Ya uang mewah ke luar negeri HB-nya rendah ya. Betul banget dokter. Kalau ini pemantauan siapkan namanya dok,
elektronik siap nikah dan hamil. Nanti keluar di ya, masukkan Iya, datanya itu, terus ada keluar data, oh itu belum untuk hamil. Ya, jadi harus itu intervensi dia. Makanannya diberikan tablet FE, di konseling, diberikan kesehatan reproduksi, pembekalan itu gunanya. Jadi semua, kalau kita mungkin agama Hindu, nah yang bermasalah di sini kita tidak jarang yang lapor, tidak ada wajib lapor. Kalau Muslim ada dok ya di KUA, jadi kita tinggal iya, periksa aja kesehatannya, screening. Ini yang tantangan kita. Jadi jangan malu-malu untuk menyampaikan bahwa kita akan menikah 3 bulan lagi lah minimal gitu. Kalau 4 bulan lagi nggak apa-apa ya. Nanti rekomendasi ada sertifikat siap nikah gitu, sudah sehat, ideal sesuai dengan aplikasi elektronik hamil itu. Tuh. Jadi kalau misalnya dia beresiko untuk melahirkan anak stunting, ini TPK mendampingi dok, didampingi. Jadi TPK. diyakini dia Iya. sampai dia hamil sehat, bayinya sehat, kemudian bayinya makan minum ASI eksklusif, Pasti eksklusif. MPASI-nya, KB pasca salinnya. Jadi sampai PK itu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu yang kita intervensi agar baik betul-betul sehingga pencegahan stunting itu bisa kita tekan kan gitu Dak ya. Betul Gitu sekali kira-kira dokter. anunya. Jadi kita Iya, memang benar, Bu. sudah kita ini harus konvergensi, bekerja bersama-sama semua lintas sektor dan masyarakat, swasta, mungkin ada yayasan sebagainya dengan tugas masing-masing, perguruan tinggi juga di situ ada mahasiswa, ada KKN tematik, ya kita bekerja bersama-sama, konvergensi, kolaborasi berkelanjutan karena kita ada niat baik mulia untuk meningkatkan SDM, menciptakan generasi emas di tahun 2045. Ya itu mungkin ya biar nggak terlalu lama. Silakan. Semoga tercapai. Oke, menciptakan generasi emas di tahun Iya, 2025 dokter G, dan dengan betapa pentingnya pencegahan dimulai sejak remaja. G. Ya, prekonsepsi kan Oke. gitu. Dari hulu. Dari hulu dokter ya, hulu ke hilir. Pencegahan dari oke, Mams, Ya, pencegahan dari sejak remaja, dari calon pengantin. Oh iya, maaf dokter, Karena stunting kan putus-putus tidak dok. bisa diobati. Iya betul dokter, harus dicegah Ya, ya. stunting tidak bisa diobati. Jadi harus dicegah dari remaja, calon pengantin, screening ibu hamil, dan 1000 hari dari si bayi dokter ya. Oke, ini sudah mulai dengan ASI eksklusif dan MPASI yang betul dan tetap dengan monitoring pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, berikutnya saya mulai aja dokter ya. Ini sudah ada beberapa yang bertanya di kolom komentar. Wih, banyak sekali yang bertanya dok. Oke, saya mulai dengan diskusi. Iya, Diskusi silakan. dulu, ya. Saya akan membacakan yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Tisansus. Dokter, apakah yang menjadi faktor risiko atau penyebab stunting sebagai indikasi masalah gizi kronis? Oke, silakan dokter. Oke, maksudnya faktor risiko dan Oke, penyebab terima stunting kasih, Mom. sebagai indikasi masalah. Ya. Baik. Ya, Jadi sebenarnya stunting itu seperti tadi kita ketahui ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Pada prinsipnya adalah apakah asupannya sesuai atau adekuat atau tidak. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan daripada kalori yang sudah ada di dalam badannya. Jadi input output ya jawabannya. Jadi misalnya contohnya sebagai pemberian makannya itu mungkin kurang dalam artian kurang adekuat. Karena penelitian menunjukkan bahwa pemberian protein hewani sedini mungkin pada usia MPASI anak itu dapat membantu peningkatan pertumbuhan dengan baik
atau dengan pesat pada anak-anak ya, pada bayi usia 0 sampai dengan 6 sampai dengan 24 bulan seperti itu. Tetapi apabila pemberiannya kurang adekuat, itu akan memberikan resiko pada perlambatan pertumbuhan, terutama pertumbuhan linear. Itu dari segi asupan. Nah, kenapa asupannya bisa kurang? Ada banyak faktor. Apakah karena pengetahuannya terhadap pemberian MPASI-nya kurang? Kemudian apakah memang ada faktor kemiskinan tadi sehingga pemberian protein hewaninya kurang? Kemudian mungkin juga karena ada faktor yang lain tadi seperti penggunaan yang lebih banyak. Ya. Apakah karena ada faktor infeksi sehingga si anak jadi sakit terus sehingga membutuhkan energi yang digunakan untuk tumbuh harusnya jadinya digunakan juga untuk melawan si infeksi sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan tadi. Jadi itu faktor-faktor utama yang bisa menyebabkan selain tentu saja ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, teman. Kalau untuk stunting itu sendiri adalah disebabkan lebih pada kondisi nutrisi dan infeksi tadi. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, Dokter Dayu. Atau dari Bu Lode ada yang mau disampaikan? Ya, itu mungkin pertanyaannya spesifik ya mengenai kronis itu yang mungkin diperjelas mungkin Dokter Dian. Ya. Mungkin kronis tuh mungkin kan lama, jangka waktunya lama. Iya, betul. Iya. Oke. Ya, jadi tetap dari faktor resikonya nutrisi, dokter ya, nutrisi dan adanya infeksi sehingga menjadi salah satu penyebab masalah gizi. Oke, ya untuk Ibu Tisansu semoga terjawab Ibu ya pertanyaannya. Oke, saya akan lanjutkan dokter membacakan pertanyaan yang kedua dari Mbak Anita 34. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK seorang anak disebut sebagai periode emas dalam upaya pencegahan stunting? Seperti itu dokter pertanyaannya. Oke, silakan dokter. Mungkin dokter Yani Tama. Pertanyaannya, mengapa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak disebut sebagai periode emas dalam upaya pencegahan stunting? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi memang ya yang ikut live ini benar-benar moms-moms yang hebat karena sudah pasti sudah punya informasi yang luar biasa mengenai stunting, mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Oke, dan itu adalah hal yang paling penting yang moms perlu tahu. 1000 hari pertama kehidupan mungkin tadi sudah dipaparkan juga oleh Dr. Lode bahwa itu dimulai dari bahkan pada masa prenatal namanya, saat si bayi masih di dalam kandungan. Jadi saat itu sampai usia 2 tahun itu adalah perkembangan yang sangat pesat, terutama perkembangan otak. Dan juga pada waktu itu menjadi hal yang sangat penting karena di sana banyak sekali cobaan yang harus dihadapi untuk bisa maintenance dengan baik dalam 2 tahun itu. Jadi saat prenatal atau di dalam kandungan sendiri, itu nutrisi ibu juga harus diperhatikan karena nutrisi ibu juga akan menjadi nutrisi si bayi. Karena bayi mendapatkan nutrisi dari plasenta yang disalurkan oleh tali pusat. Jadi apapun yang menyebabkan gangguan pada penyaluran nutrisi di dalam kandungan itu akan menjadi faktor resiko perkembangan anak atau bayi di dalam kandungan menjadi tidak baik. Dan itu bisa menjadi cikal bakal yang kita bilang menjadi faktor resiko lagi untuk stunting ketika dia lahir dengan berat badan lahir rendah atau mungkin kecil masa kehamilan, dia lahir cukup bulan tetapi beratnya kurang, contohnya itu. Nah, kemudian setelah itu tantangan berikutnya adalah ketika dia baru lahir dalam 6 bulan pertama pemberian nutrisi berupa ASI atau mungkin tidak mampu ASI bisa susu formula, itu juga menjadi suatu tantangan yang luar biasa ya bagi ibu dan juga keluarga untuk melihat perkembangan daripada si bayi. Dan setelah 6 bulan itu akan menghadapi
masa pemberian MPASI. Jadi saat-saat pergantian itu merupakan saat-saat yang sangat riskan untuk si anak menjadi mempunyai masalah dalam pertumbuhannya. Jadi untuk dalam hal stunting itu sendiri yang berhubungan sama nutrisi yang diberikan kepada si bayi mulai dari prenatal atau dalam kandungan sampai usia 2 tahun, di mana perkembangan otak itu sangat-sangat pesat, maka itu sangat penting untuk diberikan edukasi pemberian makanan yang baik, yang tepat, yang adekuat, yang aman, dan diberikan secara benar kepada bayi dan anak ibu atau mom semuanya. Jadi itu ya kenapa 1000 hari pertama itu sangat penting. Itu kayak modal untuk pertumbuhan berikutnya dia lebih baik dan optimal. Oke, jelas sekali Dokter Yani. Semoga menjawab ya Ibu Mbak Nita 34. Oke. Ya, mungkin ada tambahan dari Dokter Gede? Cukup dah, sudah pakarnya itu ya. Iya, jadi. Oke, kita lanjut saja dokter ya, pertanyaannya banyak sekali ini. Oke, saya lanjut dari kotak pertanyaan dari Mang Windy Chan 14. Dokter, apakah anak yang mengalami stunting bisa karena pola makan MPASI yang salah, dok ya? Bagaimana mencegah stunting pada anak yang mengalami alergi protein susu sapi, dokter? Seperti itu, silakan dokter Yanita. Apakah anak yang mengalami stunting bisa karena pola makan MPASI yang salah? Oke, sebenarnya itu berhubungan ya dalam artian, kita akan berbicara tentang alergi susu sapi. Jadi kalau misalnya bunda atau mom semua punya bayi nih baru lahir, kemudian jangan salah, resiko alergi sudah kita tanyai dari awal. Baik itu moms akan nanti akan memberikan ASI full ataupun susu formula. Jadi sudah kita tanyakan dari awal. Kenapa? Karena kita perlu mencegah gejala daripada alergi susu sapi itu muncul pada bayi. Ya, karena itu dari awal sudah kita tanyai apakah moms, orang tua terutama itu mempunyai riwayat alergi enggak. Riwayat alergi yang dimaksud adalah apakah dulu pernah ada namanya ruam, seperti pada waktu kecil dia ada dermatitis atopi atau waktu kecil ada ruam di wajah ya yang ketika dia minum susu sapi contohnya. Kemudian apakah ketika menghirup debu atau sari bunga seperti itu ada bersin hingga matanya merah atau berair hidungnya. Kemudian adakah riwayat asma di ayah dan ibunya atau rinitis seperti itu menjadi faktor-faktor yang kuat yang mengiyakan bahwa si anak mempunyai resiko alergi susu sapi. Jika iya, berarti walaupun moms memberikan ASI eksklusif, maka akan perlu untuk melakukan puasa susu sapi juga, karena kan kalau bayinya ASI eksklusif, dia akan mendapatkan ASI dari ibunya. Dan apa yang menjadi makanan ibunya akan juga disalurkan atau ada di ASI ya dalam kandungan ASI. Sehingga itu sangat-sangat perlu diperhatikan untuk menjaga makanan si ibu untuk menghindari protein susu sapi. Kemudian apabila dia susu formula berarti harus dipilihkan susu dengan protein yang terhidrolisa parsial atau dengan besaran protein yang lebih kecil sehingga tidak menimbulkan suatu gejala pada si anak. Itu contohnya. Karena kalau misalnya sudah bergejala berarti akan menjadi masalah pada kemampuan penyerapan nutrisi si anak itu juga. Yang kedepannya itu akan beresiko pada pertumbuhan anak ibu. Selain memang resiko yang lain ya, apakah menjadi resiko menjadi asma atau rinitis di kemudian hari. Nah, itu kira-kira untuk pada bayi dengan resiko alergi susu sapi. Itu faktor awal yang bisa dilakukan untuk pencegahan. Kemudian jangan lupa untuk tetap dilakukan pemantauan
pertumbuhan setiap bulannya di usia 1 tahun pertama dan tiap 3 bulannya di usia sampai 2 tahun ya. Karena itu sangat penting. Apakah nutrisi yang diberikan itu sudah cukup atau tidak? Jangan lupa pertumbuhan itu berhubungan langsung dengan nutrisi yang diberikan. Baik itu pertambahan berat badan, panjang, maupun lingkar kepala. Kedua, pertanyaan mengenai MPASI. Apakah stunting itu bisa karena MPASI-nya yang tidak adekuat? Ya, bisa. Maka dari itu, ada namanya penyebab stunting yang tadi saya sudah jelaskan adalah bisa karena praktik pemberian makan pada bayi yang belum adekuat. Maksudnya, kurangnya protein hewani pada penambahan protein hewani pada asupan MPASI. Itu bisa terjadi, bisa merupakan salah satu penyebab stunting. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Dr. Dayu. Oke, jelas sekali yang sudah dijelaskan oleh Dr. Yani Tama. Pertanyaan Mams Windy Chan semoga menjawab ya, Mams ya. Jadi tetap pemberian MPASI bisa sangat mempengaruhi dan menjadi risiko terjadinya stunting, dan juga kalau misalnya alergi susu sapi juga berpengaruh pada stunting, dokter ya. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan, dokter. Ini sudah ada yang bertanya di kolom komentar, ada dari Richix 2. Oke, moms atau dad ini. Oke, dokter, pada usia berapa seorang anak divonis stunting? Seperti itu, dokter, pertanyaannya. Ya, silakan, dokter. Baik, Pada sebenarnya usia kalau berapa stunting seorang anak tadi seperti yang divonis? sudah Ya. didefinisikan pada stunting itu merupakan suatu kondisi di mana pertumbuhan mengalami perlambatan atau terhenti oleh karena ketidakadekuatan daripada nutrisi yang diberikan atau tidak optimal ya. Jadi dan itu berlangsung lama dan itu adalah pada masa usia pertumbuhan. Jadi rata-rata di usia 2 sampai 5 tahun. Tetapi jika itu jadi maksudnya itu dalam 2 tahun pertama sampai usia pertumbuhan 5 tahun pun itu bisa divonis sebagai stunting. Cuma itu mempunyai apa istilahnya tantangan untuk memperbaikinya itu yang mana yang bisa dilakukan intervensi yang lebih mudah dibandingkan dengan yang di atas 2 tahun. Jadi bisa kita katakan jika ditemukan sesegera mungkin di usia di bawah 2 tahun, itu bisa kita lakukan intervensi segera dan kemungkinan untuk perbaikan lebih baik daripada jika ditemukan terlambat di atas 2 tahun. Jadi itu akan lebih sulit lagi untuk memperbaikinya. Tapi yang paling penting adalah mencegah itu lebih baik daripada sudah terjadi baru ditata laksana. Karena akan memerlukan suatu tata laksana yang panjang dan tim yang komprehensif namanya. Oke. Jadi di usia pertumbuhan ya. Di usia pertumbuhan, dokter ya, karena seperti yang tadi dibilang dokter Lugede, stunting itu tidak bisa diobati tapi harus dicegah. Itu tidak seperti itu, dokter. Jadi harus tetap dilakukan pemantauan tumbuh kembang dan harus dicegah dari sejak usia remaja, seperti itu, dokter G. Oke, saya lanjutkan pertanyaan dokter dari DNP Moms DNP Paliau. Berat badan dan tinggi badan yang kecil, bagaimana membedakan stunting atau genetik? Dalam kurung keturunan karena ayah ibu kecil. Seperti itu, dokter, pertanyaannya. Oke, dokter Yani Tama bisa menjawab, silakan, dokter. Oke, terima kasih. Baik, ini penting juga ya untuk menekankan seperti tadi kita sudah paparkan, ada namanya perawakan pendek, ada namanya stunting. Perawakan pendek itu belum tentu stunting, tapi kalau stunting dia sudah pasti perawakannya pendek. Kenapa? Karena kita untuk definisi perawakan pendek itu sendiri adalah jika panjang badan atau tinggi badannya kurang dari per umurnya kurang dari -2 SD pada
kurva WHO atau kurang dari persentil 3 pada kurva CDC. Jadi itu definisi perawakan pendek. Nah, penyebabnya apa saja? Banyak penyebabnya. Tidak hanya dari nutrisi, tetapi apabila itu diakibatkan oleh ketidakcukupan nutrisi dan berlangsung secara lama ya, jangka waktu yang panjang, itu yang kita sebut stunting. Nah, kalau misalnya ada faktor genetik, jadi sebelum kita mendiagnosis nih si anak ini stunting karena perawakan pendek karena nutrisi atau tidak, tentu sudah evaluasi lebih lanjut ya, namanya menegakkan diagnosis. Dalam menegakkan diagnosis kita pikirkan banyak hal, dilakukan juga dari anamnesis namanya. Jadi kita evaluasi bagaimana kondisi si ayah ibunya terutama, apakah kemudian bagaimana pemberian makannya, kemudian bagaimana peningkatan berat badannya dari lahir sampai sekarang, terus ibu bapaknya juga dicek, jadi ibu bapaknya juga diukur tinggi badannya, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, kemudian kita evaluasi apakah memang ada faktor genetik perawakan pendek atau tidak, seperti itu. Jadi panjang ya ceritanya kalau misalnya kita sudah menemukan secara kurva bahwa si anak ini wah dia perawakan pendek nih, penyebabnya apa? Jadi ditelusurinya itu akan memerlukan evaluasi lebih lanjut, itu prinsipnya. Oke. Oke, jadi tetap harus dievaluasi dokter ya, diperiksakan, kemudian diukur tinggi badan ayah dan Iya, tinggi badan benar. ibu untuk menentukan potensi genetiknya seperti apa. Jadi tidak melulu semua perawakan pendek itu pasti stunting. Seperti itu dokter ya. Ya, tapi stunting sudah Ya, pasti pendek. mm. Oke, ya Yang saya penting adalah ditemukan secara dini ya. oke, jadi Ini harus ditambahkan dilakukan. itu dok, kalau Iya stunting, dok. jadi kalau stunting biasanya kan Iya. kecerdasannya rendah ya. Jadi anak itu mudah Iya. sakit, juga daya tahan tubuhnya akan rendah. Kemudian dia akan mudah kena penyakit-penyakit metabolisme, nanti kan demikian. Itu juga yang akan mempengaruhi. Ada juga kalau orang yang keturunannya pendek, dia bagus, dia pinter. Kan gitu. Kalau stunting nggak pinter, pasti sudah nggak pinter. Karena dia gangguan pertumbuhan, nutrisinya kurang, kan begitu. Pada saat ketika itu otomatis juga gangguan-gangguan otak dan organ-organ yang lain kan terganggu karena gizinya tidak mencukupi. Nah, tentunya penyakit-penyakit akan mudah datang, dia akan mudah sakit gitu. Itu mungkin biar lebih mudah nanti membedakan setelah diaudit kan gitu. Jadi jangan sampai nanti setiap orang pendek dibilang stunting gitu ya. Iya. Iya, betul banget dokter. Terima kasih. Ya, jadi Terima tetap kasih. stunting itu mempengaruhi kognitif dokter ya dan kecerdasan seorang anak, sehingga penting dilakukan pencegahan mulai dari usia remaja sampai waktu ibu hamil sesuai dengan program dari BKKBN seperti itu dokter G. Oke dokter, izin dokter Iya, saya jadi lanjutkan ada dokter sesuai G dengan pertanyaannya. kehidupan. Iya. Betul sekali. Ya dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Mamsti Samsus. Perlukah menambah susu formula saat MPASI jika kenaikan berat badan melambat? Seperti itu dokter. Silakan dokter. Perlunya menambah Baik, susu formula. pada usia di mana ya, pada usia di mana anak itu sudah mulai MPASI, pikirkan bahwa si anak ini sudah kita jadi sudah berubah posisinya ya. Pada usia 6 bulan pertama itu makanan utama bayi adalah ASI atau susu formula. Kemudian setelah 6 bulan di mana dia sudah mulai MPASI, berarti makanan padat adalah sebagai menu utamanya dia.
Sehingga yang disebut dengan susu formula atau ASI sekarang adalah sebagai pendamping makanannya dia. Nah, ketika pada kondisi dia mengalami weight faltering atau gagal tumbuh, jadi akan dievaluasi dulu apakah di mana masalahnya gitu. Contohnya apakah mungkin kombinasi makanannya atau kandungan protein hewaninya yang kurang, jadi di situ diperbaiki dulu dengan persentase yang benar. Kemudian bagaimana teksturnya, apakah si anak mampu atau tidak untuk makan dengan tekstur yang diberikan sekarang, atau justru tidak bagus masuknya. Kemudian itu untuk MPASI-nya diperbaiki dulu, komposisinya, teksturnya, cara pemberiannya, kecukupan kalorinya, ya berapa kali sehari, berapa yang dia bisa makan atau habiskan, seperti itu. Kemudian apabila perlu bisa ditambahkan susu formula dengan kandungan kalori tinggi untuk membantu pemenuhan kecukupan kalori per harinya, karena masing-masing sesuai dengan usia itu ada kebutuhan kalori yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang optimal. Nah, itu yang perlu diketahui oleh para orang tua, sehingga pemberian makanan tetap adalah responsive feeding, tetapi bagaimana kita bisa membuat supaya kecukupan kalorinya itu bisa terpenuhi, apalagi pada anak dengan tervonis atau terdiagnosis stunting tadi. Jadi pertanyaannya apakah perlu, itu tergantung dari kasusnya. Jadi tergantung dari anak ini apakah dari makanan padatnya kurang, tercukupi untuk kalorinya atau tidak. Kalau kurang bisa dibantu ditambahkan dengan susu formula. Jika memang sudah tercukupi ya tidak perlu gitu. Oke, ya mungkin ada tambahan dari Dr. Logede tentang penambahan susu kan seperti program pemerintah kan ASI eksklusif dokter ya. Mungkin adakah program Ya, dari pemerintah? Ya. ya kalau program pemerintah kan mewajibkan eksklusif 6 bulan pertama kan mungkin kalau di MPASI tadi dibilang tumbuhnya lambat, tentunya mungkin dievaluasi kembali gitu, karena apa aja yang sudah diberikan. Kadang-kadang pola penyajian itu yang kurang pas, jadi anak tidak suka yang makanan lembek, misalnya kayak nasi, itu karbohidratnya mungkin bisa diganti kan gitu. Kadang-kadang ibu mengolah juga tidak kreativitasnya agak kurang gitu ya. Misalnya anak tidak suka sayur, mungkin dia sukanya nugget gitu. Iya, betul. Sekarang kan ada seperti kelor itu kan banyak kandungan dibentuk menjadi nugget gitu, berkreasi dia. Ya nanti suka makan nugget, dikira daging ikan gitu. Padahal isinya sayur gitu. Nah, perlu mungkin kreativitas, tidak harus langsung di susu. Untuk tambahannya susu itu kan kalau misalnya kurang vitamin, kalsium, padahal sudah ada di buah, di sayur kan, demikian dok ya. Ya mungkin perlu kreativitas dari kita sebagai seorang tua. Jadi memang kalau kita lihat ibu-ibu lebih banyak mengejar pekerja aja ya, cepet-cepet gitu ya. Jadi anaknya dokter. Nah, neneknya bikin channel. Iya. Yang penting nggak nangis, kasih aja. Apa diminta, akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhannya anak gitu. Padahal dia nggak butuh, akhirnya tumbuhnya melambat, kan bisa juga. Jadi nggak harus nggak mau makan nasi, susu aja terus setiap hari sampai berliter. Padahal mungkin pemahaman dari ya perlu nanti terus ini IG-nya Buah Hati kita ini ya, biar bisa tahu tentang bagaimana memberikan makanan yang tepat pada buah hati kita gitu ya. Ya. Oke, terima kasih dokter. Jadi penting sekali kreativitas ibu dalam mengolah MPASI dokter ya, supaya tidak kekurangan makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh buah hati, seperti itu mungkin ya. Oke, tak terasa dokter waktu sudah menunjukkan sudah 53 menit kita berbincang dan berdiskusi di sini di Tarang Kelas Anakku Sehat ID dengan BKKBN Bali, dan
Mungkin saking banyaknya dokter ya yang bertanya, jadi mohon maaf bagi moms dan ayah ibu yang masih ingin bertanya tapi belum terjawab pertanyaannya, bisa nanti di message, di direct message di Anakku Sehat ID, nanti kita akan usahakan untuk menjawab. Dan tiba saatnya di penghujung acara nih Kido, mungkin sedikit yang saya simpulkan bahwa penting sekali untuk mengetahui resiko dan dampak terjadinya stunting, serta bagaimana mencegah dan mengatasi dari stunting tersebut. Jadi tetap dengan pencegahan yang dimulai dari sejak remaja. Jadi harus dengan asupan zat besi yang cukup, screening calon pengantin, kemudian screening ibu hamil, apakah ada anemia, dan kekurangan zat nutrisi lainnya seperti itu, dan pada saat lahir dengan pemberian ASI eksklusif dan MPASI. Mungkin seperti itu dokter ya. Mungkin ada tambahan dari dokter yang Tama dan dokter Logede, silakan dokter. Baik, untuk Ya, mungkin ada yang tambahan. paling penting adalah ya, yang paling penting adalah mencegah stunting sedini mungkin. Jadi yang pertama itu diingat untuk mengetahui praktik pemberian makan pada bayi yang benar. Dalam seperti tadi, apabila dia mulai dari pemberian ASI eksklusif, kemudian MPASI, itu benar-benar harus diketahui oleh orang tua bahwa penambahan protein hewani itu sangat penting dalam pemberian MPASI untuk pertumbuhan yang adekuat. Selain itu, dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jangan lupa untuk memonitor berat badan, panjang badan, lingkar kepala itu setiap bulannya. Dan di usia 1-2 tahun itu bisa tiap 3 bulan. Pada prinsipnya adalah pemantauan dan kemudian mendeteksi secara dini. Jika sudah terjadi tanda-tanda perlambatan pertumbuhan sebelum dia terjadi gagal tumbuh atau dia dalam kondisi resiko gagal tumbuh, orang tua sekarang sudah bisa memantau melalui aplikasi Primaku atau aplikasi-aplikasi yang lain yang untuk pertumbuhan anak. Jika sudah menemukan hal itu, segera lakukan konsultasi dengan dokter spesialis anak terdekat. Itu yang sangat penting karena ketika sudah terdeteksi secara dini, kemudian kita lakukan intervensi dengan segera, maka kita bisa cegah stunting lebih lanjut. Itu. Terima kasih. Oke, jelas sekali. Mungkin dari dokter Logede ada tambahan dokter, terutama untuk screeningnya nih dok, dari program pemerintah. Ya, ya. Terima kasih atas ininya. Saya mungkin ada tambahan sedikit. Awal BKKBN sebagai Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, di mana kita harus bersama-sama secara konvergensi, bahu-membahu, berkolaborasi, berintegrasi untuk mencegah stunting. Jadi pencegahan stunting mulai dari keluarga. Ya, kita semua di sini orang penting. Penting artinya peduli stunting. Betul Ya, dokter. Penting. Bunda di rumah, jadi ya penting peduli stunting. Jadi semua orang penting, kita semua orang penting. Gitu ya. Kami di BKKBN gitu, kalau ada yang mau konsultasi tentang stunting, kita nanti siapkan aplikasi juga ada lewat BKKBN officialnya. Kalau Bunda mau tanya tentang stunting dari masalah reproduksi, kita bisa nanti konsultasi dengan SPOG, kita udah kerjasama. Masalah penyiapan berkeluarga ada dengan psikolog di situ. Kemudian kita punya kalau remajanya ada masalah mungkin kepada dokter dia tidak mau terbuka, kepada ibunya tidak terbuka, dia bisa konsul dengan teman sebayanya. Ada genre online ya, jadi konsultasi genre online. Di situ kami siapkan konselornya adalah remaja yang sudah kami latih bersertifikat. Jadi dia bisa konsul di antar remaja. Kemudian untuk tumbuh kembang anak, kalau tidak punya KMS, kita sudah siapkan KKA online. Jadi kartu kembang anak secara online.
bisa dimasukkan data-datanya anaknya ibu itu misalnya umur 1 tahun, bisa di situ masukkan nanti ada kriterianya keluar sesuai enggak dengan umurnya untuk tumbuh kembangnya. Rekomendasinya apa itu sudah ada. Jadi sudah ada di aplikasi BKKBN itu tentang KKA online bisa di-download. Itu mungkin terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa mencegah dan menyiapkan generasi penerus ya Indonesia Emas di tahun 2045. Betul sekali, Terima Dok. kasih. Om Santi. Pasti bisa. Pasti bisa, Dok. Iya, betul. Jadi sudah lengkap sekalian di BKKBN Bali. Berencana. Ya, Iya, perlu direncanakan hidup semua dokter ya. berencana itu. Hidup berencana. Oke, iya. Oke, lengkap sekali dokter. Dan oh iya dokter, ada door prize yang menarik buat 3 orang penanya. Tadi sudah ada yang sudah bertanya, Ibu Tisansus, Mbak Nita 34, Windy Chan 14, CX K2 sama DNP Failau. Kira-kira siapa ini dok yang menjadi pemenang dari door prize kita pada sore hari ini? Mungkin nanti bisa Diundi di aja. DM. Diundi dokter ya. Oke. Ya. Semuanya aja dok, semuanya aja. Ada 5 penanya teratas tadi yang bertanya dok. Oke, nanti mungkin bisa Iya, pertanyaannya DM. sepertinya bagus. Ya, bagus-bagus semua tentang stunting. Oke. Mungkin nanti kita bisa bagi yang sudah kita umumkan tersebut bisa DM ya di Anakku Sehat ID, nanti kita infokan pemenangnya. Seperti itu mungkin dokter ya. Oke, nanti minta DM di Anakku Sehat ID biar nanti kita hubungi siapa kira-kira yang beruntung dari 5, siapakah 3 pemenang door prize terbaik. Oke, dan nanti jangan lupa di story dan di tag ke BKKBN Bali dan Anakku Sehat ID. Oke, tak terasa sudah 1 jam dokter ya waktu kita berdiskusi di sini untuk Moms and Dad. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sini menyimak info-info dan edukasi menarik dari Anakku Sehat ID dan BKKBN Bali. Oke, terima kasih Dr. Logede Sukardiase dan Dr. Yani Tama, spesialis anak, atas kesediaan di sini berbagi ilmu kepada ibu-ibu semua dan moms and dad semua yang di sini. Oke, kita harus berpamit dulu. Sehat selalu dokter ya. Terima kasih atas kesempatannya Sehat sudah selalu, berbagi di sini dok. Sehat selalu dokter. Yes. Oke, saya izin. Terima kasih dokter ya. Semuanya. Terima kasih dok. Sehat selalu dok. Saya izin lift dokternya. Mari dok.